Dan saya Fitria yang hari ini siap untuk membahas topik penuh tikungan tajam. Beneran, topik ini tuh tentang geopolitik tapi rasa roller coaster. Dan saya Naila Huria Balki. Ya, jujur saja waktu pertama kali baca literatur Iran ini, saya berpikir ini konflik atau tugas kuliah. Soalnya di dalamnya banyak elemen-elemennya. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang Iran dan jaringan proksinya. Nah, kalian itu pasti sudah sering sekali mendengar bahwa Houthi ini Hamas, Hezbollah, milisi Syiah, Rusia. Jadi ini sangat ribet, tapi di sini kita akan membahasnya secara pelan-pelan. Nah, biar kebayang, jaringan proksi Iran itu kayak kita main Mobile Legends, tapi satu timnya tersebar di semua map, jadi semuanya jalan. Oke, ya, dan lawannya itu tidak cuma satu juga. Ada Amerika Serikat, Israel, bahkan Cina dan Rusia ikut nimbrung. Jadi dalamnya itu ramai banget. Tapi sebelum masuk, ada satu fakta menarik dari Brown, yang mana cuma satu roket jatuh di wilayah konflik saja bisa bikin harga minyak itu naik. Kebayang tidak? Dunia itu seperti refleks banget dengan hal-hal yang ada di Timur Tengah. Nah, makanya kalau kalian lihat BBM naik, jangan langsung salahin pemerintah. Biasanya itu langsung dari negara luar negeri gitu. Kita juga bisa bahas soal tragedi kemanusiaan di Gaza, soal kegagalan diplomasi internasional, dan gimana juga semua negara itu rebutan pengaruh. Benar-benar kayak episode panjang drama internasional. Oke, siap. Di sini sudah ada cemilan, ada minum, karena di sini kita akan membahas hal-hal yang masuk ke dalam dunia politik Timur Tengah yang sangat kaotik tapi super menarik. Oke, kita di sini akan masuk membahas Laut Merah dulu. Tapi ini bukan Laut Merah beneran ya, yang horor. Jadi di sini tuh, jadi Laut Merah ini termasuk jalur dagang yang paling penting di dunia. Nah, menurut Abdel Latif, Iran itu punya hubungan erat sama kelompok Houthi di Yaman, bukan sekedar melalui follow Instagram, tapi beneran hubungan yang sangat strategis. Jadi gini, Laut Merah itu jalur lewatin kapal-kapal minyak dari timur tengah ke Eropa. Kalau terganggu langsung chaos. Nah, Houthi ini sering sekali terjadi aktor yang ganggu jalur itu. Nah, jadi Iran ini juga mendukung Houthi ini supaya punya pengaruh di jalur laut. Jadi kalau Iran mau menyentuh barat maupun Israel, tinggal aktifkan Houthi saja. Nah, kalian pernah ada dengar insiden kapal dari Israel atau harga minyak naik? Nah, biasanya itu ada jalur proksi Iran yang ada di belakang. Dan ini bukan hanya sekedar teori, tetapi Abdel Latif bilang Iran itu kasih persenjataan, pelatihan militer, bahkan intelijen. Artinya itu Houthi ini bukan sekedar kelompok lokal, mereka bagian dari strategi besar Iran di kawasan. Oh begitu, berarti kalau dipikir-pikir Iran ini kayak ngomong, gue gak perlu hadir, gue kan punya pasukan yang ada di mana-mana. Tapi ya, dampaknya itu sangat luar biasa. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat itu khawatir karena jalur energi mereka itu bisa terganggu kapan saja. Dan yang paling deg-degan itu, Laut Merah jalur vital di dunia dari energi logistik sampai perdagangan. Jadi Iran itu mengerti sekali kalau mau punya level global kuasai proksi yang dekat jalur strategis. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan proksi yang paling terkenal, Hamas dan Hezbollah. Nah, jadi menurut kutipan dari Cohen, Iran dan Israel ini sudah melakukan perang sangat lama. Akan tetapi mereka ini tidak melakukan perang secara langsung, melainkan melalui orang lain atau yang disebut dengan perang proksi. Dan Hamas itu salah satu alat politik Iran di Palestina. Menurut Nas, bilang Iran dukung Hamas bukan cuma senjata, ada pendanaan, pelatihan, bahkan dukungan ideologi. Ya, betul sekali. Jadi Iran ini ingin memblok perlawanan terhadap Israel. Dan Hamas ini salah satu aktor yang punya posisi strategis di Gaza. Nah, Hezbollah lebih gila lagi. Menurut Pak
pasti, Hezbollah itu sebagai proksi Iran yang paling kuat, berbasis di Lebanon, punya pasukan besar dan senjatanya advance. Tapi yang bikin tambah rumit itu, Iran juga punya hubungan ke milisi Syiah Irak, kelompok bersenjata di Suriah, dan tentu saja Houthi ini diaman. Berarti kayak Francis milisi lintas negara, ada cabang di mana-mana, gerakannya koordinatif, tapi tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk memperluas pengaruh Iran. Dan jaringan ini tuh terhubung lewat sentimen sektarian, seperti mayoritas Syiah itu dekat dengan Iran. Tapi ini bikin Iran bisa mengaruhi banyak negara tanpa harus menguasai negara tersebut secara langsung. Jadi kalau Israel itu melakukan serangan, biasanya bukan cuma Hamas yang merespon, tapi bisa saja Hezbollah ini dia itu ikut bergerak atau milisi Irak tiba-tiba menembak pangkalan Amerika Serikat. Nah makanya sekali satu titik panas, maka titik lain itu bisa terbakar. Ini yang bikin konflik Timur Tengah terasa tidak ada ujungnya. Nah, sekarang kita bahas para pemain internasionalnya. Menurut White, Amerika Serikat itu adalah sahabat setia Israel. Sudah kayak sahabat dunia akhirat deh. Makanya apapun yang dilakukan Israel di kawasan, Amerika Serikat itu pasti akan dijaga. Bantuan militer miliaran dolar, teknologi pertahanan dan intelijen yang Dan karena Amerika Serikat itu mendukung Israel, nah Iran ini otomatis jadi lawannya Amerika Serikat. Jadi dua kekuatan besar itu saling mengawasi. Tapi cerita itu nggak boleh diisi saja. Dan menurut Chen dan Petrov, bilang sekarang China dan Rusia itu ikut masuk. Nah, China itu masuk lewat jalur halus, secara ekonomi dan energi. Mereka itu membangun kerjasama diplomatik, investasi dan perdagangan. Tapi Rusia itu beda lagi. Mereka punya kerjasama militer dengan Iran. Bahkan beberapa teknologi militer mereka itu saling ditukar. Nah, jadi gini guys, Timur Tengah itu bukan cuma konflik lokal, tapi ini ajang unjuk kekuatan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Dan Iran dengan jaringan proksinya itu secara tidak langsung punya pengaruh terhadap kepentingan tiga kekuatan ini. Sekarang kita akan membahas efeknya untuk kita. Mulai dari hal yang paling terasa yaitu harga minyak. Nah, menurut Brown, setiap konflik baru yang ada di Timur Tengah itu bikin harga minyak naik turun. Nah, karena negara-negara penghasil minyak yang terbanyak itu ada di sana. Terus rantai pasok global, Tunis ini terganggu parah. Kapal harus memutar rute, biaya naik, waktu pengiriman molor. Smith juga bilang bahwa kondisi ini bikin investor global itu ketar-ketir. Energinya itu tidak stabil, ekonomi global itu juga goyang. Nah, makanya kalau tiba-tiba belanja mahal, ongkir mahal, barang impor yang telat, ya salah satu penyebabnya itu bisa dari konflik sana. Oke, jadi di pembahasan kita kali ini tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas soal Gaza. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kondisi Gaza itu sekarang sudah masuk dalam pelanggaran HAM internasional. Nah, seperti yang kita ketahui, ada anak-anak dan perempuan lansia, mereka semua itu yang sangat menderita, mulai dari akses listrik, air, obat-obatan, makanan, semuanya itu terbatas. Menurut Haris juga bilang Mahkamah Pidana Internasional ini pun kesulitan menindak kasus perang di Gaza karena tekanan politik dan masalah yurisdiksi. Jadi guys, yang paling tersakiti dalam kasus ini yaitu warga sipil yang ada di sana yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Wah, panjang banget ya pembahasan kita kali ini, tapi semoga kalian yang menontonnya mengikuti alurnya podcast kami kali ini dengan santai. Iya, karena tadi dimulai dari soal merah, Hamas, Hezbollah, Amerika Serikat, China, Rusia, dan semua itu terhubung dan saling mengaruhi. Ya, dan ini juga bukan sekedar konflik jauh, tapi dampaknya sampai ke ekonomi kita, harga belanjaan kita, dan stabilitas hidup kita. Nah, jadi guys, kalau ada berita tentang Timur Tengah itu jangan langsung di-skip, karena di dalam itu ada hal-hal penting yang menyentuh hidup kita. Dan kalau kita ini dalam sekali buat mengerti apa yang terjadi, ya gampang termakan itu, dan bisa berpikir lebih luas. Oke
Oke, thank you guys buat yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow, like, and share podcast kami ya. See you guys. Dan tetap peduli pada isu kemanusiaan. Sampai jumpa. Wish that